hu aha hu aha qallahu lana marhaban ya Muhammad hamdan lillahi ja'ana rahmatan lil alamin tabarakallahu lana marhaban ya Muhammad hamdan lillahi ja'ana rahmatan lil alamin bisolati wassalami ala sayyidina Muhammad daiman ma'ana nabina ya ayyuhal muslimina natawazzahu ya Allah yaumuna ma'a Muhammad yaumuna ma'a Muhammad marhaban ya Muhammad hamdan lillahi ja'ala marhaban ya nurallahi marhaban 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 ya Muhammad hamdan lillahi ja'ala marhaban ya nurallahi marhaban marhaban as-salatu ala Muhammad assalamu alaihi wa barik ya nabi ushul alaina ya rasul ulu alaina ya mustabas salam alaika salawat wa salam alaika marhaban ya Muhammad hamdan lillahi ja'ana marhaban ya nurallahi marhaban marhaban qallahu lana marhaban ya Muhammad hamdan lillahi ja'ana rahmatan lil alamin tabarakallahu lana marhaban ya Muhammad hamdan lillahi ja'ana rahmatan lil alamin bisolati wassalami ala sayyidina Muhammad daiman ma'ana nabina ya ayyuhal muslimina natawazzahu ya Allah yaumuna ma'a
Qushub alaina ya Rasul ulu alaina ya Mustabas salam alaika salawat wa salam alaika marhaban ya Muhammad hamdan lillahi ja'ana marhaban ya Nurallahi marhaban marhaban wa salam alaika marhaban ya Muhammad hamdan lillahi ja'ana marhaban ya Nurallahi marhaban marhaban. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani walidaina wa masaikina wa jamil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa khususan liman hadir fi hajjal majlis al-ahya'i minhum wal amwat khususan lil muslimin wa khususan liman anfaqa fi hajjal majlis wa liman sadaqa li hajjal majlis wa qadama li hajjal majlis. Syaikhulahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma irhamna ma'a Muhammad. Allahumma irhamna ma'a Muhammad. Allahumma irhamna ma'a Muhammad. Allahumma arham man hadir fi hajjal majlis ma'a nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan fa inna insyaallah ab'asul kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wasirul asrar wa kitabihi manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ittihaful Akabir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah membukakan selalu dirinya kasih sayang kepada kita semua yang hadir pada malam ini, bersama kasih sayangnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga Nabi besar sallallahu alaihi wasallam dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melimpahkan keharumannya kepada kita semua yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada Allah Azza wa Jalla, diberikan sesuatu pengetahuan yang sebelumnya kita tidak tahu, dan diberikan kekuatan minnah anugerah dari Allah Azza wa Jalla yang sebelumnya kita belum pernah mendapatkannya. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki siapa yang hadir pada malam ini, menyehatkan dirinya, menyehatkan jantungnya, sembari berdoa Allahumma nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra alal afiyah wa nas'aluka al-ghina anin nasi ajma'in. Fataqabbal minna ya Allah. Mudah-mudahan kita tetap bersama Nabi SAW di dunia ini, di akhir hidup kita, di kematian kita, setelah kematian kita, di barzah kita, di akhirat kita. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam telaga haudi Rasulullah SAW dan syafaatnya yang besar maupun syafaat yang khusus untuk kita, dimasukkannya golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Li hurmati lil mudaris, li ashabil mudaris, Guru Tarmiji, Guru Mulyadi berkenan hadir, Guru Hairul, Guru Rudi, Guru Aini Jamjam, Guru Basuni, guru yang lain yang hadir di sini.
ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang ulun hormati, mudah-mudahan pian selalu sukacita dan gembira, bertambah rezeki pian, bertambah ibu-ibu pemberian suami pian dimudahkan Allah rezekinya, dihilangkan kesusahannya, sembari pian sudah bisi amalan, mudah-mudahan menghilangkan kesusahan. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dalam Sirul Asrar, kitab Sirul Asrar, minggu kemarin kita memperhatikan bagian yang disebut dengan al-fuadu, atau begini, ada hati, inti hati adalah fuad. Oh, kayak itu kan, inti hati adalah fuad. Kayak itu lah. Fuad tuh hati juga, hati yang paling dalam. Kalau dibagi-bagi tingkatan dulu, hati ini sudah tidak kelihatan dah. Cuma nih bagian basirah hati. Di dalamnya hati ada namanya sir. Sir itu relung yang paling dalam. Di dalam sir itu ada lagi namanya fuad. Nah, kayak apa toh? Nah, kita mungkin tidak perlu terlalu dalam ke sana, tapi paling tidak kita paham ada tingkatan di situ. Orang-orang ahli ma'rifah, ahli hakikah mengerti dia tentang itu. Nah, kita belajar sedikit-sedikit ya. Adapun orang yang sholat, wa imamuha asyauqu fil fuadi, hendaknya dia menanamkan ketika sholat itu, sembahyang Allahu Akbar, sembahyang johor, asar, menanamkan rasa rindunya kepada zat pemilik alam semesta ini. Nah, kayak itu kawalah Allahu Akbar, menanamkan rasa rindu. Munkawa lah. Nah, tapi mudahan kawa, makanya ada doa itulah, sallallahu ala Muhammad irhamna ma'a Muhammad. Bila ya Allah, semoga engkau beri salawat kepada Nabi Muhammad, kasih sayangi kami bersama Nabi Muhammad. Bila kita bersama dengan Nabi Muhammad, kita bisa timbul di dada kita rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ruhnya Nabi Muhammad itu adalah ruh perindu kepada Allah Azza wa Jalla. Allah khusyuk kita. Makanya ajar Nabi, betahnya, hebatnya orang mukmin itu ialah ketika waktu sholat itu datang. Karena saat itu dia seolah-olah bertemu, berdialog langsung kepada Allah Azza wa Jalla di suatu tempat namanya Ka'bah. Ka'bah di sini adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, maksudnya kayak itu. Ai kiblatuha li hadratil ahadiyah, yaitu kiblatnya ialah kiblat hadratillah. Kayak apa kiblat hadratillah itu? Jadi kita sembahyang, kiblat kita adalah hadratullah ilahiyah, yaitu kiblat hadratillah itu tuh ahadiyah. Yang kita lihat hanya satu aja, tidak ada yang lain. Yang kita lihat hanya satu. Ini kawasul kawas lah, ini kawasul kawas. Nih orang makam wali. Tapi kalau kita bisa ke situ, alhamdulillah. Nanti kita kalau tidak bisa turunakan ahad. Nah, kayak apa tuh? Bahkan kita tidak bisa lagi melihat diri kita. Yang dirasakan adalah kehebatan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Yang ada hanya Allah. Mengali bandar itulah, kawalah kayak itulah. Karena kawa kita, ya kah? Maka itulah ujar siapa kemarin, Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Kanjul Ma'rifah, ya kak, di luar kita sholat, kita melatih diri kita melakukan yang disebut dengan panapilah, mematikan diri kita sebelum datang kematian. Aipiha yang dimaksud dengannya adalah menapikan la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir. La itu kalimat nafi. La, siapa yang dinafikan? La ilaha, tidak ada Tuhan. Illa, kecuali isbatnya hanya Tuhanku, Rabbi Allah.
Sudah. Kemudian mengembangkan makna itu. La muridan, tidak ada yang berkehendak kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. No. Tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Masya Allah. La muridun, wala alimun, wala hayyun, wala sami'un, tidak ada yang mendengar, wala basirun, tidak ada yang melihat, tidak ada yang berkata-kata, bil hakikat illallah. Itu sudah biasa di luar waktu duduk, nanti masuk akan dalam sembahyang. Sekarang yang ada adalah sudah yakin itu tidak ada yang hebat. Mungkin logikanya kayak ini. Kita ini tidak mendengar kecuali diperdengarkan Allah. Kita ini tidak bisa melihat kecuali diperlihatkan Allah. Bu, pian tuh biar bujangan semuanya biar tuh. Tapi aku bersuami. Aku disuamikan karena diberi oleh Allah. Gitu kan? Nah, jadi meniadakan tuh melakukan semuanya, menidakkan semuanya, menafikan semuanya. Aku tidak dapat rezeki kecuali pemberian Allah. Tapi jangan di hadapan bos pian di perusahaan, jangan. Aku ini nang memberi rezeki, Allah Ta'ala juga lain bos kadajar. Oh, jawab, ayo jawab. Hari ini kamu kok ambil aja sih. Jangan kayak itu, jangan. Ini kita di hadapan dengan Allah aja. Nah kayak itu tuh orang sudah terbiasa hatinya. Maka ketikanya sembahyang langsung hatinya kepada hadratul ilahiyah ahadiyah. Ahad itu artinya esa, satu. Asik terus loh, melihat rumah bangunan alam semesta ini, alam raya ini tidak ada lagi. Ini yang ada nih bayangannya, hakikatnya hanya berdiri tegaknya kehebatan keagungan Allah. Wah, dalam sembahyang tuh, di luar sembahyang bisalah nanti dipelajari sedikit-sedikit. Janganlah la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. Tapi itu perannya di dalam sembahyang. Bukan hebat lawan orang, tidak. Itu adalah pujian kepada Allah bahwa yang maha dahsyat, yang maha hebat, yang maha agung, maha semua, maha itu hanya milik Allah. Itulah yang disebut dengan sholatnya, kiblatnya li hadrat aliyah, di hadrat Allah aja wa jalla. Wa huwa masghul, maka dia pun sibuk dengan keadaan itu. Wal qalbu warruh, hatinya, ruhnya masghulun bihadi salat ala dawam, untuk mengerjakan sholat itu sampai selesai sholatnya. Dia di kehidupan hari-harinya pun terlintas terus tentang Allah yang maha ahad, Allah yang maha agung, Allah yang maha dahsyat, Allah pemilik segala-galanya, Allah memiliki kebesarannya. Gawian menggrep berjalan, ya Allah, benar ya Allah, Engkau yang menentukan harga nilai keuangan hamba hari ini. Masya Allah, Allah mengantarakan orang. Tapi begitu keyakinan i'tikad itu di hatinya, seolah-olah berarti dia sebenarnya berzikir terus menerus. Namanya adalah zikir tanpa huruf, tanpa suara. Yang timbul adalah dampak daripada ini, dampak daripada hadratul ilahiyah ahadiyah di dalam sholat ini menghasilkan yang disebut dengan zikir nafsi, zikir tanpa huruf, suara. Ya Allah, hari ini Engkau lah yang bisa memberikan rezeki kepadaku. Berjalan dia, keyakinannya itu, di keyakinannya itulah termakna terus menerus di sisi malaikat. Dia berzikir mengingat Allah azza wa jalla. Oke Pak, berdagang, nah sunyi benar nih dagangan. Jerkawan, hari ini orang liburan sekolah, orang pergi ke mana? Ke Tangkisong. Jadi sunyi kita berjualan di Banjar nih, manusianya banyak ke Tangkisungan. Wah,
dalam hati. Bukan karena itu sunyi daganganku. Semata-mata Allah menahan rezekiku hari ini. Subhanallah. Maka orang itu memahami itu berarti zikir tanpa huruf, tanpa suara. Masya Allah. Mudah-mudahan kau paham lah. Nah, karena bila kita mati itu meninggal dunia nih, meninggal dunia, berapa onggokan kita bisa berzikir tanpa huruf, tanpa suara, terbawa ke mati kita. Bila paham maksud ini tadi tuh, caranya adalah belajar menghadirkan ahadiyah Allah, keesaan Allah dalam hidup kita, dimulai dalam sholat kita, atau mempelajarinya di luar sholat kita. Ahadiyah duduk sebentar, tidak ada kecuali Allah, tidak ada maha melihat kecuali Allah. Terus nanti kita bawa dalam sembahyang dan kita terapkan dalam hari-hari kita. Maka bila itu terbawa, maka kita hidup itu berarti sudah berzikir terus menerus. Nama zikirnya adalah zikrun nafsi, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu bila harfin wala sautin. Zikir tidak ada huruf dan tidak ada suara. Sudah bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam. Fa'asir lakum bisolati wassalam. Akramallahu nabi bisolati wassalam. Akramallahu nabi bisolati wassalam. Fanusallu wa nusallim ala nabi salam. Fanusallu wa nusallim ala nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam. Fa'asir lakum bisolati wassalam. Fa'asir lakum bisolati wassalam. As-salatu wassalam ala nabi salam. As-salatu wassalam ala nabi salam. Tabarakallahu lana bisolati wassalam. Tabarakallahu lana bisolati wassalam.